Start. Action. Ini dengan Mas Dedi ya? Saya Putra. Oh, iya. Oke, siap. Oke. Oke, sore hari ini kita spesial banget kedatangan tamu dari KINS Band. Dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol soal apa itu KINS Band, kemudian single-singlenya. Jadi yang pastinya kita nanti juga akan undang para pendengar buat gabung di sini supaya mereka lebih tahu tentang profil dari KINS Band. Dan nanti kita akan proses kurang lebih 1 jam. Lagi di mana Mas Manajer? Kami dari IMS Band, ada Ervin Lawalata selaku drummer, ini ada Nego vokalis, ini Senda alias L, bass, paling pojok ini gitaris Tardi. Kita di sini alhamdulillah puji Tuhan diundang sama Karisma FM Boyolali ya, ini 100,3 MHz FM. MS Band diundang di Boyolali menjadi bintang tamu. Bintang tamu untuk di ada sesi wawancara ya, ada sesi wawancara selaku sekaligus kita promo album. Dan ini ada beberapa band terkenal yang sering kesini, yang pernah kesini. Ada Govinda, terus ada penyanyi dangdut Mita Thalia juga ada pernah kesini juga, ada Pastel juga, ada Jikustik juga, ada Hi-Fi juga. Pokoknya seru banyak di sini. Dan tidak kalah menariknya adalah IMS Band. Jadi semoga IMS Band kedepannya seperti mereka ini juga, dan diharapkan lebih terkenal lagi. Iya dong IMS Band gitu kan. Cakep-cakep, ganteng-ganteng. Sekarang kita mau masuk ke sesi wawancara. Mungkin yuk anak-anak IMS Band kita masuk ke dalam.
Ervin, drummer, Yanda, bass, Arfi, gitaris, dan yang paling ganteng, Cahil. Udah bilang kok di sini. Waduh, mantap mas. Keren keren. Mari silakan duduk. Dengan Mas Didi ya mas ya? Iya, dimasuk. Iya iya. Iya, ngobrol-ngobrol. Nggak habis lagunya ini kan selesai, habis ini kita masukin IDs, habis IDs langsung kita muterin lagu IMS. Ingin kau mengerti dan juga kau sadari dalamnya rasa sayangku hanyalah untuk dirimu. Ku ingin kau berjanji dan selalu kau dapati. Katakanlah kau takkan pernah meninggalkan diriku. Jangan ada lagi tersirat duka, karena ku telah letih hadapi semua. Nanti kalau yang mau bicara bisa lihat lagi. Takkan pernah meninggalkan dirimu. Takkan mampu melalui keresahanku. Ku ingin selalu memiliki cintamu. Ingin engkau dan aku satu. Streamingnya di ini ya mas ya? Apa? Streamingnya di. Enggak, ini relay BBC. Oh di BBC. Streamingnya ini. Oh ini ya? Ini streaming ini untuk relay BBC sama VOA Indonesia. Oh gitu. Masuk situ juga berarti ya? Iya, masih sini juga. Oh mantap. Tersirat duka, karena ku telah letih hadapi semua. Ku takkan pernah ingin meninggalkan dirimu, takkan mampu lalui keresahanku. Siap ya? Siap. Kok jadi gue yang jawab sih? Kamu sing mic berapa? Cek. Cek. Dua. Seratus poin 3 Karisma FM Terminal Musik Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Renjang Muda. Apa kabar kamu di sore hari ini? Ketemu lagi barengan Dedi, dan Dedi nggak sendirian karena ada temanku yang lagi main HP. Main HP ini bukan main HP ini browsing tamu Browsing kita. ya? Oh. Kenapa kamu browsing di sore hari ini, Mas? Karena sore hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu dari yang pastinya untuk Reja Muda semuanya sudah siap di depan radio ya. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta langsung. Langsung dari Jakarta kan, dan katanya mereka tuh nggak sempat istirahat langsung. Betul sekali. Salut banget dengan tamu kita sore hari ini ya. Oke. Oke, coba akan kita sapa dulu. Halo semuanya. Halo. Kalau
dilihat dari suaranya ya jadi dengerin semuanya cowok-cowok. Siapa ya gitu. Kira-kira siapa sih grup band, grup lawak? Kayaknya bukan deh kalau grup Bukan, lawak dari ya. suaranya itu udah kelihatan mereka. Betul sekali. Grup apa ya? Grup lawak ya? Bukan ini. Yang kita kedatangan dari IMS Band, betul ya? Betul. Kita lebih manggilnya lebih keren IMS Band atau IMS. IMS. Oh, IMS. Maklum lah kita suka Inggris-Inggrisan ya. Padahal aslinya Jawa kan? Jawa, kebetulan. Ya. Oke, kita akan sapa dulu dari sebelah sana. Sana. Kita kenalan dulu, nggak kenal maka nggak sayang. Betul Kita sekali. kenal sama personilnya dulu. Dari sebelah kanan ya, namanya siapa? Jabatannya apa? Jabatannya apa? Oke, nama saya. Oke, terima kasih. belum Pak. Oke, nama saya Betego. Saya vokalis di IMS Band. Bednego. Abednego. Abednego. Aduh, Halo keren Abednego. Halo. Halo. Terus berikutnya? Oke, saya Jel Sienda, saya dari IMS Band, saya basis. Oke. Namanya siapa tadi? Enda. L biasanya dipanggil. Oh, L. Itu bener-bener kalau Renjang Muda itu bisa lihat itu kayak itu loh. Nggak bisa dilihat, Personil. dirasakan deh. Personilnya boy band itu loh ya, yang dari gitu. Korea. Kayak orang Korea gitu deh pokoknya. Betul. Lanjutnya? Oke, selamat sore Karisma FM. Hmm. Saya Ervin Lawalata, saya dari IMS Band, saya adalah drummer IMS Band. Drummer. Kita enaknya memanggilnya siapa ini? Ervin. Ervin. Oke. Hai Ervin. Halo. Namanya susah-susah sih. Kayak saya dong namanya Jawa gampang. Dedi. Terus berikutnya sebelah ujung sendiri, ujung kulon atau ujung wetan. Halo, selamat sore Karisma Hmm. FM. Perkenalkan nama saya Tardi. Saya jabatan saya sebagai gitaris di IMS Band. Nah ini paling gampang Mas Ora. Oh, paling gampang namanya ya. Tardi ya. Mas Tardi. Mas Tardi itu kayak nama-nama orang Boyolali gitu. Jauh banget ya. Oke, masih ada lagi yang mau kenalan? Kayaknya Udah lagi ya? Nggak mau? Masih kerabatan dengan yang masnya yang ini? Ini anak saya yang pertama, anak saya kedua, anak angkat saya. Oh iya. Mereka adalah pemenang. Kamu ada yang tertekan. Gitu. Oke, dan di sore hari ini kita akan ngobrol banyak banget dengan IMS Band ya. Buat kamu yang muda yang mau gabung, yang mau tanya-tanya, mau tanya apa kalau udah punya pacar atau belum? Wah, bisa ya. Kamu bisa gabung di line SMS-nya di 081567300003. Dan kamu juga bisa gabung di WhatsApp kita di nomor yang sama 081567300003. Bisa juga gabung di sosial media di fanpage di facebook.com/karismafm. Terus juga follow Twitternya ya, jangan lupa di @karismafm. Oke, dan untuk sore hari ini Dad, kita akan tanya-tanya langsung nih ya, dengan teman-teman dari IMS Band. Mungkin bisa dijelaskan sejarah sedikit tentang berdirinya dari IMS Band gitu. Siapa? Oke. Ini kepala ketua kelasnya, nih, ketua kelas ya. Oke, leadernya. Oke, Leader. silakan. IMS Band terbentuk tanggal 24 Juni 2016. Kita mulainya dari formasinya nggak seperti ini sebelumnya. Kita udah gonta-ganti formasi 2 kali. Dengan sebelumnya kita punya vokalis, mantan vokalis sih ya. Nefri Razli, dia Indonesian Model Search juga, alumni 2013 dari Jambi. Dan yang kedua kita alumni juga dari Jakarta, namanya Luis. Dia juara 2 2016. Nah, kita ini yang selama ini masih bergabung. Yang sebelumnya nggak bergabung karena susah kita menyatukan 5 kepala kalau tujuannya nggak sama. Susah kan? Dan kita mempunyai 2 single. Yang pertama Sabtu, yang kedua I Don't Love You Anymore. Oke gitu. Jadi dulu waktu terbentuk pertama kali ini jumlah personilnya berapa ya? Ya, jumlah personilnya pertama kali 5. 5 ya? Iya. Dan yang sekarang? Kedua 7. Kedua 7. Nah. Oh, terus yang sekarang ya 7 itu tadi. Yang ketiga ini. Oh, ini Oh, yang jadi formasi udah ketiga 3 ya? kali, Iya. 3 kali Iya. ganti. Oh, jadi Untuk formasi yang ketiga ini 4 ya berarti? Iya, 4. 4 gitu. Oke, apakah semua juga dari finalis IMS juga? Iya, finalis IMS. Oh, Juara kali 5. Oh, 5. Lima ya? Artinya oke. nggak bisa datang dari Palangkaraya. Oh, gitu. Berarti kalau saya ikutan IMS itu saya berkesempatan juga bisa gabung gitu ya? Oh, bisa dong. Bisa. Kamu bisa jadi pemenang.
Mungkin bisa bawain tasnya gitu kalau pergian. Maksudnya kan gitu. Oke, aku mau tanya, semua orang kan pasti terjun di dunianya masing-masing itu karena ada alasannya ya. Kenapa kalian terjun di dunia musik? Kenapa kalian terjun? Di dunia model gitu ya kan, dari Atau pekerjaan yang lain, kenapa milih musik gitu? Oke, kita sebenarnya sih bukan terjun di dunia musik ya awalnya ya. Kita dari model, terus kita dikumpulkan dari IMS atau Starbridge Production. Nah, Starbridge Production ini membuka talenta-talenta supaya dilihat gitu. Nah, nanti diambil sama Starbridge Production yang menonjol kayak Abed, dia nyanyinya bagus, diambil sama Starbridge. Senda main bassnya bagus, diambil sama Starbridge. Tardi main gitarnya bagus, diambil sama Starbridge. Dan saya juga drummer, diambil sama Starbridge. Nah, lalu karena kita main sebelumnya udah ada ya kayaknya ya. Sekarang belum ada nih, belum ada lagi band yang dari model-model. Biasanya kan model-model tuh paling ya jadi boy band gitu kan. Saya baru mau tanya itu, kenapa kalau model-model bentuknya nggak boy band? Nah betul. Kalau nggak ya nyoba di acting gitu ya, di Iya. perfilman gitu mungkin. Nah, ini sebenarnya jembatan buat kita juga sih. Kalau nanti kita terkenal, mungkin Abed bisa jadi solo karir. Dia kan punya suara yang bagus. Nah, Iya. atau saya atau Sienda kita akan main sinetron, atau Along mempunyai apa lagi yang lain. Nah, ini jalan pertama nih, jembatan buat kita. Oke. Dan untuk single albumnya ya, jadi ada 2 lagu ya. Ada 2 lagu. Yang Iya. pertama judulnya Satu ya kalau nggak salah. Itu bisa diceritakan juga ya isi dari lagu. Nah, isinya. Isinya itu ada 2 orang, dia menjalin hubungan. Dia ini nggak mau dipisah gitu loh. Dia mau tetap satu, tapi ada halangan gitu ya, kayak di kepercayaannya gitu. Apa nggak saling percaya gitu. Oke, bisa coba kita nyanyikan sedikit aja vokalisnya. Oke. Vokalis mau menyanyi ya? Bisa, Oke. bisa. Jauh-jauh datang, Siapa tahu kita bukan- dulu nyanyi gitu loh ya. Siapa tahu bukan suaranya. Nempel di situ ya. Betul. Oke, langsung. Pakai kacamata dulu tetap. Biar ganteng. Biar ganteng. Maksimal gitu ya. Ini refnya aja atau dari awal nih? Refnya aja ya. Oke, silakan. Oke, refnya. Hmm. Ku takkan pernah ingin meninggalkan dirimu. Ku takkan mampu lalui keresahanku. Ku ingin selalu memiliki cintamu. Ingin engkau dan aku satu. Thank you. Oke. Keren banget. Karena bisa mendengarkan Betul. suara yang Secara langsung Ya ya. kan mah dengerinnya rekaman doang ya. Oke. Kalau boleh tahu ini aliran atau genre dari IMS Band itu apa? Apakah ayo genre musiknya? Genre kita pop sih ya. Pop ya. Nah, Ingin mencoba mungkin Genre lain gitu ya. Rock tuh. ya Atau mungkin cover. nanti. Mungkin nanti ya. Ada beberapa lagu Ada. pop rock juga ada. Oh, gitu. ada. Pop rock. Jadi ada planning ke depan juga Pasti, untuk ya. nambah genre mungkin ya, Det ya. Untuk kedepannya pernah nggak sih berpikir untuk berkolaborasi dengan yang lainnya? Mungkin bisa Yang sudah dijawab yang terkenal. lainnya. Nah, Ini ya. vokalisnya mau Mau- jawab. Punya mimpi nggak buat kolaborasi sama siapa? Berkolaborasi dengan siapa gitu? Kita sih ada Ah. sesama band sih. Oh, sama band. Bandnya Noah. Oh, ya. Sebenarnya. Udah calling sama Arielnya belum? Apa-apa. Nanti Sama oke, iya kita Tapi dalam tunggu, waktu kita dekat tunggu. ini mereka mau kolaborasi sama Armada. ya. Gitu ya. Oh iya, di Palembang. Di Padang. Padang. Oh, Padang. iya. Itu Siap. ya. Ditungguin ya kalau gitu ya. Ditunggu undangannya, kita diajak ke sana. Terus Oke. juga untuk ke depannya juga mungkin bisa diceritakan tentang sebelum kalian datang ke sini gitu. Sebenarnya ini dalam acara sebelumnya ini tadi ditanyakan di awal ya. Dan kenapa sih hari ini mampir ke Boyolali? Mungkin ada acara apa memang mau Atau datang ke ada Boyolali? planning kemana dulu? Atau memang spesial cuma datang ke sini gitu ya? Iya, kita datang ke sini. Kita ada show di Solo. Di Solo. Iya, kita mau perform di Solo. Audisi mau. Ya, sama audisi MS. Oke. Ya. Di sana nanti rencananya mau nyanyiin berapa lagu nih? Satu album.
3 atau Pertama sih ya 2 lagu kita ini, terus kita nge-coverin dari Wiwi Gaskin, dari Mata Sang Garuda, dari Armada juga, Asal Kau Bahagia. dari Asal Kau Bahagia, dan kelima Budi Doremi. Semua ada di Semua dari sini. Oke. Untuk aku mau tanya tentang pengalaman yang nggak terlupakan tentang dunia musik bagi kalian. Kalau kalian terjun di dunia musik, ada mungkin mau di sharing beberapa pengalaman yang berkaitan dengan musik ya. Aku pengen tanya semuanya satu-satu. Jadi dari vokalisnya, terus Enda, Ervin, Tardi semuanya bisa sharing. Iya, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi juga buat Oke, yang udah siap. semuanya di rumah gitu. Oke, kalau saya sih di dunia musik itu pengalamannya ya. Saya bisa mengenal banyak orang-orang hebat di sana. Oh. Saya juga sebelum tergabung dengan EMS, saya juga pernah nyanyi bareng Citra Scholastica, bareng Angel Guitars, dan kemarin terakhir sama Regina. Oke. Ternyata pengalamannya udah banyak banget ya dia. Selanjutnya mau sama siapa? Noah tadi ya? Iya, no. Pengen banget dia kayak Atau mau sama Soimah? Itu bagus juga tuh. Oke juga tuh. Keren juga loh kalau Bener. harus dengan pop cobain. Bener. Sari gitu. Dude, kok campur sari gitu. Siapa tahu lo ya. Oke. Lanjut lagi Sebenarnya Kalau pengalaman saya sih pertama kali saya manggung itu saya demam panggung sekali. Itu sama, saya juga demam panggung, kadang sampai pingsan begitu. Nggak muntah-muntah dulu masnya enggak ya? Ya itu aja sih mungkin. Demam panggung. awalnya dulu belajar musik dari umur berapa sih dulu? Belajar musik saya dari SMP sih. Oh, SMP. Ikut band Pernah SMP bikin juga. band juga di sekolah. Terus sekarang udah bubar? Sekarang udah bubar dan bikin baru lagi Oh, di EMS band. Asik. Terus Ya kalau saya, pengalaman saya di dunia musik, saya sih udah dari kecil ya main musik. Atau mungkin udah dari SD. bayi? Dari SD sih kelas 5 udah main musik. Saya juga sebenarnya sih saya pelayanan di gereja main gitu. musik. Ya saya drummer. Nah, terus saya juga punya band di SMP. Saya juga punya band di SMA dan saya pas saya di SMA, band saya juara 3 Jakarta. Oh, Gitu. wow. Nah, Untuk drummer yang mungkin bisa dijadikan inspirasi siapa sih? Oh, Kalau ada. tahu. Dari Indonesia juga sih sebenarnya. Mhm. Echa Sumantri. Oke. Tahu Dedi? Aku nggak tahu sih, tapi mungkin dia tahu aku gitu. Oke, Parah banget sih. Kayaknya ini kita asik banget ngobrolnya, Ded. Oke, nanti kita lanjut. Mas, yang satu lagi belum mas, itu mas yang mana mas? Oh iya, Mas, iya. Maaf ya, kuliah. Gak kelihatan ya mas ya? Sangar banget. Masnya jahat nih mas ini. Aduh. Parah. Dedi marah. Pokoknya Dedi marah banget ya. Kenapa saya? Ya langsung Mas Tardi. Bagaimana tadi? Kita nggak melupakanmu kok ya. Oke. Oh, jadi panggilnya Mas ya? Oh iya. Aduh, kita manggilnya gimana? Dek? Apa langsung Om Tardi Ses. gitu? Terserah aja lah. Oke, kalau Mas Sama tadi di orang sendiri. Jawa biasanya mas kalau kita suruh gini bro gitu kan berdoa ketok gitu. Iya. Oke, silakan. Ya kalau buat saya sendiri, saya juga main musik dari SD juga. Iya. Saya juga pelayanan di gereja juga, hampir sama kayak Edwin. Dan sampai saat ini pun saya di EMS Band. Dan saya juga sampai saat ini saya tetap satu pelayanan sama Ervin, Senda, dan Abed juga tetap di gereja gitu. Oke. Jadi kami berempat ya, makanya siap kuat dah, siap. Jadi memang chemistry-nya dapat banget Ya. gitu ya. Thank you banget buat Mainnya. kita bakal balik lagi ngobrol seru barengan IMS Band. Betul sekali. Karisma tetap stay tune terus, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.
Balik lagi, masih ada di sini, ada Putra juga dan di sini ada IMS Band. IMS Band ya. Dan kita masih lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita soal IMS Band. Pokoknya hari ini teman-teman dari IMS Band kita kupas tuntas semuanya dari dia. Saya gosip aja. Sampai ke akar-akarnya. Oke, sebelum aku tanyain tentang IMS Band, Betul. aku mau tanya dulu di luar topik kita ya. Menurut kalian, aku mau tanya dulu, kalau tahu nggak sih kota Boyolali sebelumnya itu udah pernah denger Boyolali apa belum? Atau mungkin baru kali ini dengan Boyolali. Oh, ternyata ada tak kota yang namanya Boyolali gitu. Oh ya, sebelumnya sih kita udah tahu Boyolali ya. Soalnya sebelumnya kita Audisi di sini. ada audisi di Pernah sini. Oh gitu ya. Iya. Pertama kalinya audisi di sini Boyolali dan Berarti itu ini keberapa kalinya datang ke Boyolali? Baru kedua kali. Kedua kali. Oke, pesan kalau ke sini ada makanan nggak sih yang paling kalian sukai? Oh, kalau ke Boyolali aku pengen makan ini. Kalau aku susu sih. Oh, susu ya. Diminum kalau susu, bukan dimakan. Kalau susu diminum bukan dimut ya. Itu beda. Weh. Oh, enggak, maksudnya kalau bisa minum pakai Kalau kalian yang di rumah jangan negatif Betul. nonton Mas Dim. Terus untuk kesan pertama datang ke Boyolali itu apa? Apakah menyeramkan atau gimana? Saya juga baru kedua kalinya. Iya. Kalau Boyolali itu saya bilang enjoy. Enjoy. Gimana enjoy? Kenapa? Bagaimana bisa enjoy? Karena banyak orang yang nongkrong-nongkrong. Karena saya juga sering nongkrong. Oh, anak-anak nongkrong. Kenyataannya Boyolali itu kalau anak mudanya yang nongkrong itu paling sedikit di Solo Raya loh itu loh. Solo Raya. Masa sih, Dek? Itu masih ada alun-alun Mas yang ada tempat Ya, minum. Nah. Oh iya. Udah pernah jalan-jalan ke alun-alun Boyolali? Udah Udah dong. itu ke di mana? Iya. Demik. The Mill. Oh, The Mill. The Mill, selamat kamu ya. Kamu masuk aja. Kamu beruntung. Kita promosinya gratis ya. Selamat ya. Sudah foto sama ikon Boyolali. Sudah. Yang sapi. Iya, itu kan saudara dia ya. Dia juga tahu. Bisa. Oke. Sapi dekem. Nah, oke, ngomongin soal IMS nih. Ini kan teman-teman di sini mungkin sudah melakukan berbagai macam atau banyak sekali proses ya. Nah, sehingga nanti di akhirnya terpilih sebagai pemenang. Mungkin ada nggak jalur tersendiri untuk teman-teman para alumni dari IMS ini? Dan mungkin punya nggak nih pengalaman-pengalaman ini untuk teman-teman semua? Pengalaman yang mungkin tak terlupakan di dunia musik gitu. Atau mau sharing gitu pengalaman Iya. kalian gitu. Untuk memotivasi. Gak usah rebutan aja. Nanti semuanya sudah menjawab. Nanti kebagian. Itu Betul. Mas siapa? Tardi. Mas Tardi. Pakai kacamata hitam. Ini ngantuk atau bagaimana? Jangan-jangan tidur ya Mas ya? Enggak. Oke, silakan. Yuk. Siapa dulu nih? Oh, Saya. boleh. Dor. Pertanyaannya gimana? Punya nggak nih pengalaman yang mungkin nggak terlupakan? Atau mau kaitannya sesuatu sama yang bisa dunia musik di-sharing gitu? sama pendengar gitu. Intinya yang nggak bisa terlupakan gitu. Ya, kan tadi saya sudah bilang kan bahwa yang nggak bisa saya lupain juga pengalaman karena kita bisa nyanyi sama orang besar. Gitu. Selain itu, yang mungkin pengalaman yang kedua mungkin gitu. Apa? Ada nggak? Untuk anak-anak baru di model mungkin ya mau sharing bisa punya kesempatan yang sama dengan kalian. Iya, bisa siapa sharing, tahu. bisa sharing, kasih masukan buat dia. Terus apa dia punya talent kita bisa lihat, kita bisa bantu. Oke. Kalau boleh tahu asalnya dari mana sih Mas? Kalau saya wajah kelihatannya Ambon.
Cemang Kayaknya enggak ya wajahnya Jawa ya. Wajahnya biasa aja tuh. banyak orang bilang saya mirip Ambon, cuma darahnya darah Batak. Oh, dari Batak. Oke deh. Kalau biasanya vokalis itu kalau ini kan ibaratnya wah ini vokalisnya pasti banyak ngomong, ternyata dia vokalis yang termasuk pendiam ya. Ini pendiam apa lebih cerewet sih? Belum keluar mas. Oh, belum keluar ya, belum tahu aslinya. Iya. Habis minum susu mungkin beda mas. Oh, iya nanti habis ini nyusul. Susu. Sapi-sapi. Oke, nanti kita bersendiri ya di sana di alun-alun. Boleh bagilah susu boleh. Oke, ya nanti saya bawakan mas. Oke, lanjut lagi mungkin Mas Enda mau menyampaikan juga. Bisa ditarik mic-nya. Mau kasih kisah inspirasi gitu. Oh, kisah inspirasi. Mungkin pengalaman ya, karena pertama kali manggung, saya demam panggung, lalu sering terjadi karena demam panggung itu saya jadi lupa chord, jadi salah chord. Nah, mulai dari situ saya belajar untuk memotivasi diri supaya ini loh gue, lu semua tuh nonton gue, gitu kan. Nonton gue. Asik. Wah, salah ad. Benar. Ini kayak pada kamu bingung. Jadi ya? intinya di atas panggung tuh kita harus pede, Ya. jangan demam panggung dan harus percaya diri untuk menampilkan apa yang akan kita tampilkan sebagus mungkin dan menjadi lebih baik lagi. Cara mengatasi demam panggung untuk versi Mas Indra sendiri apa? Saya sih cara versi saya ngomong dalam hati seperti tadi, lu semua itu nonton gua dan gua harus menampilkan yang terbaik. Lu semua ngeliatin gua dan gua bakal memberikan penampilan yang terbaik. spektakuler untuk kalian semua. Ini kayaknya paling lembut sendiri ya kalau ngomong. Terus untuk berikutnya. Ya, kalau pengalaman saya di musik sih, saya pertama kali juga grogi ya. Nah, kalau saya grogi itu tangan saya keringetan, kaki, Gemeter ya? iya. Nah, kan megang stick tuh main drum. Iya. Nah, tiba-tiba pas lagi main tuh tiba-tiba kelempar ke depan sticknya. Benar. Nah, itu pengalaman saya sih. Cuman saya udah bisa mengatasi itu sih. Saya kalau mengatasi sebelum naik panggung sih, muka saya jelek-jelekin dulu gitu. Depan. Kayak senam wajah. Betul. Untuk mengurangi rasa grogi juga Iya. bisa gitu ya. Senang wajah. Oke. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya mas. Untuk berikutnya. Ayo jangan. lagi dong. Mas, Jangan Oke. sampai kelupaan doang. Ya, silakan untuk Mas Tri. Habis ini kita dilanjut. Oh, Tardi. Kok Tri? Ini punya bapak di Ini sini. siapa sih, Det? Mantanmu kali ya. Jadi. Ayo, udah stop. Lanjut. Oke, terima kasih. Belum. Oke, silakan Mas. Sebenarnya hampir sama semua ya kalau pengalaman. Semua sama ya. Enak banget ya yang terakhir. Cuma sama gitu. Iya kan, biasanya kalau terakhir begitu. Oh. Udah dijawab duluan. Betul. Tapi Lebih enak. ini ditanyain Duluan. Saya kamar mandi kali ini. Ya sebenarnya sama ya, udah dijawab sebenarnya sih, tapi kalau saya kan di gitaris sama juga gitu. Seringnya setrum ya mas ya kalau. Ya, Pernah nggak punya pengalaman yang memalukan gitu? pernah saya Atau hampir setiap saat? awal-awalnya saya mau melodi waktu main, wah mungkin ini saya ragu gitu dalam hati ini melodi apa enggak gitu kan. Tapi saya paksain saya melodi, tiba-tiba saya ngeblank. Oh gitu. Iya ngeblank, wah chordnya udah lari kemana nih, kayaknya bunyinya nggak enak. Cuman Itu sering kali terjadi ya. cuman ya mau gimana gitu, mau nggak mau ya personal lah, lanjut terus kan, nggak mungkin dong habis itu kita banting gitar kita turun, malu lagi dong. Betul. Ya untuk ngatasin itu sebelum itu ya saya tarik napasnya 3 kali, buang, tarik napas buang. Makin gugup biasanya. Makin keteran. Tarik nafas, tahan gua. Kayak orang mau melahirkan. Senam kali ya. Pas keluarnya lain, gas lain. Oke, kalau ngomongin soal pesaing nih kan sekarang banyak sekali band-band baru gitu ya. Bagaimana sih menyikapi pesaing-pesaing terutama dalam dunia musik ini? Ya? Apakah kalian menganggap mereka saingan? Adakah Partner? Oh. Siapa nih mau jawab? Mas Ardi duluan? Oh. Oke, silakan. Kalau dibilang saingan atau partner,
buat di dunia musik bisa dibilang saingan, bisa dibilang partner juga, tapi kalau buat Bisa motivasi juga sih. bisa bermotivasi buat kita juga ya kan, apalagi kita pemula gini kan. Nah, kan betul. baru membentuk maksudnya mau mau naik atas, bukan terus jatuh lagi dari gedung lagi. Kita lihat mereka perform, memberikan perform yang bagus gimana, itu motivasi banget buat kita. Kalau menurut saya sih bukan saingan, malah bikin IMS Band tuh lebih berapi-api lagi, termotivasi dan belajar lagi. Bagus jawabannya. Dari tadi harusnya tanya dia dulu. Sebelum kesini Tadi lewat kuburan mana, Mas? Kalau saya belajar dari rumahnya dia. Terus selanjutnya. Oke. Oke. Urut absen. Ya kalau saya sih buat band-band yang lain itu sih motivasi buat saya makin belajar lagi gitu. Betul. Ngeliat mereka main, apalagi kayak Noah, mereka rapi, terus mereka punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kita kayak pengen menonjolkan ciri khas kita gitu loh. Oke. Oke. Itu aja. Oke, berikutnya. Saya juga sih sama ya. Sebagai motivasi buat saya, seperti kemarin saya ada band lain di Palangkaraya dan itu skillnya lebih jago daripada saya, dan itu memotivasi saya supaya saya belajar lebih giat lagi supaya saya bisa menandingi dia. Oke. Yang terakhir, terima kasih. Pulang. katanya jago mah ayam. Yang jago. Oh, yang jago. Jangan diadu. Kalau saya Siapa Mas? Yang kita udah nanya dia belum? Enggak sih. Udah dari jaket. Tadi sempat nanya, Mas ya? Udah pernah nanya tadi. Belum ditanya dijawab. pintu keluar di mana ya? Oke, yuk. Serius. Kalau buat saya sih motivasi ya. Saya pernah bilang dalam hati gini. Saya dalam doa Tuhan, saya percaya kami IMS Band akan seperti mereka. Oke. Malah pengen dalam hati saya, malah kami mau lebih dari dia. Oke. Jadi memang bukan dijadikan sebagai pesaing, tapi sebuah motivasi. Jadi itu juga motivasi. Ini juga buat semuanya anak muda ya. Jadi kalau misalkan kita punya ya kayak gitulah ya, kayak teman-teman ini jadikan pesaing itu bukan sebagai pesaing yang gimana gitu gimana tapi jadikan mereka sebagai motivator. batu loncatan aja biar Betul. kita semakin tinggi. Oke. Aku harus bisa. Ngomongin tentang omongan orang sekarang kan udah kalau kita kan Gosip. selalu Kita kan gosip ini bukan gosip. Ini bukan, kan karena bukan. kita selalu aktif di sosial media. Ngomongin tentang haters. Oh. Wih. Pasti banyak ya, paling banyak pas Tardi ya. Gua tahu, Mas. Nebak aja. Oke, ngomongin soal haters. Haters itu menurut kalian tuh kayak gimana itu? Ada nggak sih yang pernah bikin kalian down banget kayak aku nggak mau main musik lagi kayak gitu sampai gitu gitu? Mutong gitu ya. Buat kita sih haters I love you ya. Iya. Gitu ya? Dia yang buat rame sebenarnya. Betul. Kalau itu aku setuju ya. Haters yang bisa naikin kita. Iya. Makanya Ini kan semakin oke kita. Pengen dapat haters yang banyak gitu ya? Enggak sih. Intinya kalau misalnya di haters sih makin banyak yang perhatikan biasanya. Makin banyak yang tahu jadinya kita. Tapi memang harus mentalnya diperkuat, Mas, karena haters itu kadang-kadang kalau dilihat dari cara mereka menyampaikan sesuatu memang kadang-kadang membuat emosi berubah gitu kan. Tapi itulah saya coba ajarin sama mereka anak-anak ini bahwa kalian ini bukan mulus-mulus aja, harus sesuatu yang di eranya yang zaman global seperti ini yang semuanya bisa berbicara melalui sosial media itu sudah siap lah ya seperti zaman saya dulu kan. Nah, jadi harus siap-siap dan benar-benar punya ini. Jadi ini kita prinsip kita atau motonya kita haters I love you gitu. Jadi ibarat kata semakin tinggi pohon maka angin yang mendekat semakin kenceng gitu ya. Tinggal kita Ngeresponnya sebagai aja. itu bisa kuat menahan angin tuh apa gitu ya. Oke, aku masih penasaran kalau dari tadi mereka ngomongin tentang pengen seperti Noah. Apakah kalian mengidolakan Noah atau mungkin kalian punya idola sendiri? Apa punya panutan sendiri dalam Panutan. dalam bermusik gitu? Tadi Noah, kita mau berempat kita bisa satu panggung. Oh, Oke. Cuma kalau favorit
punya sendiri-sendiri. Ayo favoritnya kan sendiri-sendiri, nggak sama kan ini? Iya, enggak masalah. Ya, Oke, Ded, ini yang mungkin pertanyaan yang agak-agak susah juga gitu ya. Punya nggak pacar yang untuk mendukung kalian, mensupport kalian, menyemangati kalian? Kita belum pacaran. Oh, Single. mau daftar kamu? Single. Masih ya. Oke. Tadi kita masih single gitu ya. Sama. Kalau kita berempat single. Oke. Karena kalau ada pasangan takut ada. Oh gitu, jadi kan Pengganggu ya. Jadi dia itu nganggapnya pasangan sebagai pengganggu. kalau gitu dukungan, Bungin kalian kalau selama ini bermusik selalu mendapatkan dukungan dari siapa gitu? Mungkin dari keluarga, temen atau gimana? Betul. Kalau kita sih dari orang tua. Orang tua pasti ya. Teman-teman, sahabat. Oke. Tapi mereka tadi mau menjawab tapi belum sempat terjawab karena kamu masuk duluan. Apa? Idola mereka. Aku Oke. mau pengen tahu idolanya siapa gitu. Ali mana? Nah, Boleh dari sana dulu jangan apa. Didi Kempot. Kalau saya kan penyanyi. Iya. Idola saya itu Marcel pertama. Dan Afgan. Afgan ya. Kamu kalau pakai kacamata mirip loh ya. Mirip siapa? Agak mirip. Kamu nggak mau melanjutkan. Mirip apa ini? Mirip siapa nih Mas? Aku biasa bercanda sama teman-teman. Ini nanti aku diadang nanti. Oke. Thank you. Mungkin selanjutnya. Kalau saya sih favorit saya. Itu udah Kuburan beda hilang gitu. Lupa. Kalau favorit saya sih Shalom Seven. Woi. mereka kayaknya pernah dapat itu loh. Nggak Apa? punya haters gitu katanya. Katanya kan kita juga nggak tahu deh. Oke. Berikutnya Kalau saya sih Noah. Noah juga. Noah ya. Mas tadi sok imam pasti ya. Ayo. Cina Mas. Oh, Mas Cina. Iya. Maestro keroncong campur sari ya. Siapa Mas? Kalau Mas tadi. Pak Karno. Apa tante? Jadi apa? Prok. Hanya kan jawab. Oh, silakan. Kalau saya sih Justin Bieber cuman Justin Bieber memang mirip banget, sumpah. Bener. Mirip banget sama Justin. itu loh anjingnya doang. Disesuaikan. Oke, tadi vokalnya dari Batak ya? Iya, Pengen dong dengerin lagu Batak gitu. Sedikit aja. Lagu nyanyikan 13 lagu Batak. Banyak Mas. Sampai besok nih. Lagu Batak yang lagi terkenal. Oke. Iya, apa? Boleh. Saya mahito, saya masude, saya maholang, nagabi ko bangun. Enak banget nih lagunya. Aku tuh baru mau menikmati gitu loh ya. Kita udah mau masuk ke alamnya tapi tiba-tiba keluar lagi. Itu judulnya apa sih, Mas? Itu Mardua Holong. Artinya? Artinya kayak satu lagunya artinya kayak dia nggak setia. Apa tadi? Mardua Holong. Mardua Holong. Mardua Holong. cinta. Oh, kalau Holong itu cinta. Kamu miripnya ulong. Ulong itu tahu, ulong. Holong. Siluman babi. Holong. Oke, kita mau seru-seruan lagi banget di IMS Band. Betul sekali. Jadi kamu tetap stay tune terus ya, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Oke. Oke deh, aku juga mau tanya tentang harapan-harapan ya untuk IMS Band kedepannya nanti gimana? Oke, mungkin semuanya bisa memberikan harapannya. Oke, harapan saya sih IMS Band pasti akan maju ke ajang internasional sih. Kan lagu kita tuh I Don't Love You Anymore kenapa bahasa Inggris? Karena kita akan mau naik Prepare itu jadi untuk internasional go internasional Go gitu ya. internasional. Oke, Oke, that's it aja. Mungkin Mas Tardi. Oke, jadi buat adik muda semuanya yang mungkin pengen mencoba ya di Indonesian Model Search, besok bisa gabung langsung di Robinson Solo jam 10, bisa langsung daftar on the spot di sana. Iya. Pastinya Diliput langsung sama Karisma ya Mas ya besok ya. Oke, siap. Dan kalian pastinya bisa langsung ketemu sama mereka semua. Betul sekali. Ini di ya. Solo rencananya berapa hari ini? Kita sih Boyolali 1 hari, Solo 2 hari, pengen jalan-jalan dulu Mas. Pengen jalan-jalan dulu nih. Oke. Kesempatan ya. Kesempatan, apalagi ya. datang ke Boyolali dan Solo. Iya, dan jangan lupa pokoknya untuk yang muda semuanya dimanapun berada yang mungkin malam hari ini dengerin kita
yang pengen gabung, yang pengen mungkin merubah nasib gitu ya. Bisa jadi ya Mas ya, itu Bisa berubah nasib. Mas. Dan pengen mengembangkan mungkin bakat terpendamnya juga ya. Bisa datang langsung Iya. ke Robinson Solo jam 10. Betul. Jam 10 ya. Boleh saya tambah sedikit Mas? Boleh, Saya mau boleh. ucapin terima kasih. Di sini ada ketuanya IMS Boyolali, ketua IMS Solo. Namanya Mbak Hesti dari Pinky Salon. Iya. Promo lagi. Gitu ya. Ya. Kebetulan anaknya tahun 2016 itu salah satu grand finalis kita. Oke, dan yang muda dan juga teman-teman dari MS, saya sekarang sih udah habis banget. Udah habis, kita sebenarnya pengen banget jadi yang ngobrol ya. Nanti cuma 1 jam lebih loh ya. Betul Ini sekali. terlalu cepat sekali, harusnya 2 jam. Iya, Makasih banyak ya, Mas, ya. harapannya next time kesini lagi gitu loh ya. Mas Dedi, thank you banget tuh Mas. Juga yang karisma sebagai ini Mas Rian ya, yang sebagai sponsor kita yang membantu IMS bisa ada di Solo. Ini salah satu yang saya tadi mau ucapin terima kasih, tapi karena ngucap Saya saja. ya Mas Dedi. Makna banget ya. Jadi Indonesia Model Trust bisa ada di Solo, bisa karena radio yang hebat ini. Thank you banget Karisma 103 ya. 100,3 ya. Thank you banget dan terima kasih buat IMS Band dan teman-teman semuanya yang udah hadir di sini ya. Betul sekali. Dan sampai ketemu lagi Di lain kesempatan. Dan akhirnya saya Putra. pamit ya. Kamu pamit mau kemana? Saya mau ke acara selanjutnya. Mau minum susu Mas? Minum susu, betul. Ini masih ada kita mau susu. nemenin mereka minum susu. Akhirnya Dini juga pamit ya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Thank you buat Karisma, ini anak-anak IMS Band habis diwawancara sama Karisma FM Boyolali. Kesan-kesannya luar biasa, keren abis, luar biasa, seru. Mantap sudah. Dan penyanyinya lucu-lucu ya. Penyanyi juga oke lah. Banyak yang minum susu yang diemut gitu. Super ras yang diemut. Thank you. Oke, makasih.